おい、どんぶってこい。はい。Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Brother tahun 2000. Bercerita tentang perang antar gangster dan Yakuza. Seorang pemimpin Yakuza ingin menguasai gangster di Amerika. Dia mengajak perang semua mafia dan gangster. Pemeran utamanya bernama Yamamoto, yang lebih sering dipanggil Aniki oleh anggotanya. Mungkin kalian yang kelahiran 98 ke bawah tidak asing dengan pemeran utamanya ini. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan adegan Yamamoto yang baru tiba di bandara LA. Lalu dia naik taksi menuju hotel. Pelayan hotel senang banget sama Yamamoto karena Yakuza ini ngasih tip yang sangat banyak, sebesar $100. Yamamoto pun pergi lagi. Tujuannya adalah bertemu adiknya yang bernama Ken di tempat kerjanya. Tapi ternyata adiknya sudah tidak kerja lagi di sana. Teman kerjanya ngasih tahu di mana tempat tinggalnya Ken. Saat sedang berjalan ke tempat Ken, Yamamoto menabrak seorang cowok sampai anggurnya jatuh. Cowok itu langsung mau memeras uang Yamamoto. Namun tanpa diduga, Yamamoto langsung menusuk mata cowok itu, lalu meninjunya. Setelah itu Yamamoto melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata tidak ada orang di sana. Yamamoto terpaksa menunggu. Flashback pun diperlihatkan. Sebelum kejadian Yamamoto pindah ke Amerika, Kato yang seorang tangan kanannya Yamamoto mendapatkan telepon dari bos besarnya. Lalu telepon itu diberikan kepada Yamamoto. Bos besar ingin nyantui keluar rumah, padahal kelompoknya dalam kondisi berperang. Buset dah, cuma mau hangout aja rame banget. Saat bos besar sampai, semua pengikutnya langsung menunduk memberi hormat. Bahkan saat ada orang lain di dalam lift, Harada yang mengawal langsung gercep nodongin pistol. Mereka santai-santai ria. Tapi Yamamoto melihat ada gelagat aneh dari seorang bartender. Benar saja, bartender itu mengambil pistol buat ngebunuh Big Boss. Tapi Yamamoto mendahului menembak dia. Bos besar pun langsung dibawa pulang. Harada yang ngerasa udah gak muda lagi, menyarankan buat gencatan senjata dengan musuh mereka. Tapi Yamamoto tetap bersikeras gak mau. Saat Big Boss berjalan menuju ke parkiran, dia langsung dicegat oleh beberapa orang. Nggak pakai basa-basi, Big Boss langsung terbunuh. Beberapa hari kemudian, terlihat Harada bersujud di hadapan Yamamoto. Dia menyerahkan jarinya tanda keluar dari kelompok. Yamamoto marah besar terhadap Harada yang memutuskan untuk gabung di kelompok rival mereka. Semua ini dilakukan Harada demi keamanan kelompoknya. Ritual pengangkatan anggota baru pun digelar. Saat Harada meminum sake bersama dengan ketuanya, maka resmilah sudah Harada menjadi anggota kelompok itu. Tapi ada dua orang yang gak suka sama Harada. Di sebuah tempat Harada ngomong ke Yamamoto kalau kelompok barunya nyuruh dia untuk membunuh Yamamoto. Yamamoto malah mengizinkan Harada untuk membunuhnya. Tapi Harada udah menganggap Yamamoto seperti kakaknya sendiri. Di situ dia memberi solusi. Dia meminta Yamamoto pindah ke Amerika. Orang-orangnya Harada mencari seorang gelandangan buat dibunuh menggantikan Yamamoto. Balik lagi ke masa kini, Ken pulang bersama kedua temannya yang bernama Jai dan Mo. Dia ketemu sama kakaknya di depan rumah. Tapi setelah Yamamoto masuk ke dalam rumah, adiknya ninggalin dia karena ada kerjaan. Yamamoto pun balik ke hotel. Pelayan agak kaget juga melihat punggung Yamamoto yang penuh dengan tato Yakuza. Si pelayan ini agak sedikit kecewa karena nggak dikasih tip lagi. Biar gampang, mulai sekarang Yamamoto kita sebut sebagai Aniki. Keesokan harinya, Aniki balik lagi ke tempat Ken. Ternyata cowok yang kemarin dihajar oleh Aniki adalah temannya Ken bernama Denny. Sontak saja Denny kaget melihat Aniki. Tapi Aniki nggak ngaku kalau dia orangnya. Ken dan dua temannya pergi lagi. Tapi Denny nggak ikut karena matanya lagi sakit. Awalnya sih mereka agak canggung karena Aniki kan nggak lancar bahasa Inggris. Ken dan temannya ternyata bisnis narkoboy kecil-kecilan. Akhirnya Denny dan Aniki main taruhan dadu. Tapi Denny kalah terus. Aniki kayaknya jago banget gitu nebak dadunya. Lalu Aniki pamit mau keluar. Alasannya sih mau beli rokok. Akhirnya ketahuan deh, ternyata Aniki curang. Cangkir buat dadunya dibolongin. Kemudian ada seseorang berpakaian rapi bernama Victor mendatangi Ken. Dia marah-marah karena setoran kurang. Ken sampai dipukulin dengan keras. Tapi tiba-tiba Aniki menyerang Victor dari belakang. Aniki dan yang lainnya pulang.
Baru juga Denny mau marah, tapi dia langsung ciut nyalinya melihat Aniki mukulin adiknya. Aniki minta senjata api ke Ken, lalu pulang ke hotel diantar oleh Mo. Baru juga keluar di depan rumah, orang-orangnya Victor sudah menghadang pakai senjata. Aniki dibawa pakai mobil, tapi terlihat jelas Yakuza senior ini bisa membalikan keadaan. Semua orang-orang di dalam mobil itu berhasil dibunuh. Setelah kejadian itu, Aniki bersama Ken dan teman-temannya mendatangi Victor di markasnya. Nggak pakai basa-basi, Victor beserta gangsternya langsung dibantai oleh Aniki. Mereka mulai berpikir lebih jauh. Mereka mau merebut wilayah kartel narkoboy. Tanpa diduga, keesokan harinya Kato datang menghampiri Aniki. Maka bertambahlah kelompok kecil ini. Ada partnernya si pensiunan Yakuza. Aniki dan kelompok kecilnya mau meeting sama kartel narkoboy. Sebelum itu mereka umpetin pistol dulu di toilet. Yang boleh masuk ke dalam ruangan meeting cuma Aniki dan Ken. Sementara yang lain menunggu di luar. Orang-orangnya kartel ini sangat banyak. Bos kartel ada 4 orang. Mereka sangat marah atas aksi Aniki CS. Tapi Aniki dan Ken justru menantang balik. Para kartel ini ngomong mau ngasih wilayah kekuasaan ke Aniki. Tapi itu cuma tipu muslihat. Mereka sebenarnya mau ngabisin kelompok Aniki. Ken pun keluar alasan mau ke toilet. Tujuannya mau ngambil senjata mereka. Tapi dia diikuti oleh orangnya kartel. Ken balik lagi ke ruangan tanpa membawa senjata. Namun ternyata Aniki sudah ngumpetin senjata di bawah meja. Langsung saja, bos kartel semuanya dibantai sama Aniki dan Ken. Sementara orang-orang yang di luar bagian Kato yang habisin. Semakin besarlah kelompoknya Aniki. Dengan memakai mobil limosin, Aniki mau kencan. Dia menjemput cewek yang bernama Marina. Kato terus saja ngomel. Pas ceweknya masuk ke dalam mobil, Kato dan teman-temannya seperti mengejek Marina. Aniki malah mau marah mengeluarkan pistol. Scene berpindah ke rumahnya Denny. Di situ diadakan pesta ulang tahun ibunya Denny. Kato dan yang lainnya ke rumah Denny buat ngasih kado ke keluarganya Denny. Sementara Aniki nggak ikut ke sana. Dia sibuk ngedet. Tambah menggerutulah si Kato. Sekarang Aniki dan kelompoknya sudah sampai punya kantor. Di dalam kantornya ada lapangan bola basket. Terlihat mereka bahagia bermain basket. Tapi Kato sangat kesian. Tidak ada yang mau mengopor bola ke dia. Akhirnya Kato membuat rusuh di lapangan. Dia berusaha merebut bola. Suatu malam Aniki dan Denny mau balik ke rumahnya. Aniki masuk lebih dulu, sementara Denny menelepon ibunya. Ketika Denny menyusul masuk, dia terkejut banget. Udah ada yang menodongkan senjata api ke Aniki. Aniki memerintahkan Denny buat menembak. Denny pun langsung menembak dengan gugup. Tapi salah satu peluru mengenai Aniki. Aniki pun tepar cedera. Tapi dia cuma butuh istirahat. Kato emosi sampai menunjuk Denny. Ini kebiasaan saat menjadi Yakuza. Kato masih menerapkan pada kelompok Aniki. Ketika ada seorang anggotanya yang lalai tugas, hukumannya adalah potong jari. Orang-orang di Amerika nggak senekat orang Jepang. Mereka masih takut memotong jarinya sendiri. Orang itu sampai dipegangin buat motong jarinya. Kato ini orangnya sangat ambisius. Dia nanya ke Ken, siapa penguasa di daerah Little Tokyo? Penguasanya adalah Rase. Akuntannya sudah mengingatkan, sebaiknya nggak usah berurusan sama si Rase. Ini karena dia sangat berbahaya. Tapi mereka sudah merasa sangat sanggup. Keesokan harinya, Kato dan yang lain pergi menemui Rase. Sementara Aniki dan Denny cuma menunggu di limo. Tentu aja ditolak sama si Rase. Dia nggak mau jadi anak buah siapapun. Bahkan dia tersinggung. Kenapa bukan Aniki yang mendatangi dia langsung? Mereka pergi dari kantornya Rase dengan penolakan. Namun saat mereka mau pergi, Kato nggak jadi ikut pergi. Ternyata Kato balik lagi menemui Rase. Dia kayak udah kebelet banget, ingin menggabungkan kedua kelompok ini. Kato bahkan rela menembak kepalanya sendiri, demi si Rase mau bergabung. Awalnya si Rase cuma menganggap bercanda. Ternyata benar saja, Kato mati dengan peluru menembus kepalanya. Setelah itu si Rase dan seorang tangan kanannya datang ke markasnya Aniki. Dia mau ngasih penghormatan terakhir kepada Kato. Terlihat teman-temannya Ken udah kesal banget. Bahkan udah mau menembak si Rase. Tapi dipegangin sama yang lainnya. Rase akhirnya mau bergabung dengan Aniki. Scene berikutnya diperlihatkan kegilaan tindakan Rase dan orang-orangnya. Emang gokil banget. Semua saingan-saingan mereka dibunuh sama Rase. Bahkan sampai udah nyenggol mafia Itali. Aniki sampai ngomong ke Rase bahwa tindakannya itu sudah kelewatan. Tapi Rase ngomong ini demi Kato. Emang ternyata mereka berdua nggak cocok.
Mafia Italia udah minta jatah 50% dari pendapatan kelompok Aniki. Tapi Rase nyuruh ke Ken buat nego agar ngasih 20% aja. Keesokan harinya, Rase nanya lagi ke Ken. Tapi Mafia Italia itu memang kepala batu, nggak bisa dinego. Akhirnya Rase juga berkeras dan menyatakan perang dengan Mafia. Mafia Italia mulai bertindak. Orang-orangnya menembak 2 orang anak buah Aniki. Di markasnya pakai sniper. Saat lagi makan malam berdua, Aniki sempat nyuruh Denny buat lari dari LA. Dia kasihan akan melibatkan Denny. Rase dan yang lainnya marah banget markasnya diserang. Saat lagi makan malam bareng, Rase menyusupkan seorang pembunuh menyamar jadi pelayan para mafia ini. Saat salah satu bos mafia yang bernama Gevet ke toilet, pelayan yang menyamar ini menusuknya sampai mati. Di markasnya, si Rase ngasih solusi ke teman-temannya biar nggak tersiksa saat mau dibunuh oleh mafia. Dia menyarankan mereka bunuh diri. Edan banget kan? Semuanya yang tadinya sok jago jadi pada diam. Aniki juga sudah pasrah. Ketika Rase ke toilet, tiba-tiba di wastafel ada kepalanya si pelayan itu, udah bunting. Kemudian Rase mau pergi. Saat dia masuk di mobilnya, langsung meledak dan terbunuhlah dia. Makin pada panik orang-orang. Tangan kanan Rase berniat balas dendam. Benar saja, mereka langsung melakukan serangan balik. Orangnya Rase tadi menyerang ke rumahnya bos mafia. Tapi baru juga sampai di depan rumah, mereka malah yang kena bantai. Perang yang gak seimbang pun terus berlanjut. Terlihat kelompoknya Aniki jelas kalah telak. Dari senjata, Mafia Italia senjatanya canggih. Metodenya juga lebih sadis. Bahkan Supernova pun kena bunuh. Tersisa tinggal Aniki, Ken dan teman-teman intinya. Mereka menutup kantor. Mereka berniat melarikan diri dari sana. Aniki, Ken dan Denny pulang ke rumah orang tua Denny. Tapi bahkan keluarganya Denny pun udah dihabisin sama mafia. Ken langsung lari dari sana. Dia mau keluar kota. Sementara Aniki tetap tinggal menemani Denny. Giliran Jay dan Mo yang juga terbunuh. Emang parah gak ada ampun. Aniki dan Denny menyusun rencana. Aniki pura-pura menabrak Denny, memakai sepeda di dekat rumah bos mafia. Penjaga nyamperin Denny. Saat itulah Aniki membunuh penjaga itu. Mereka berdua masuk ke dalam rumah, lalu menculik si bos mafia. Bos mafia ini dibawa ke sebuah gurun. Dia diikat dan disuruh memilih kawat. Kalau salah pilih bakalan kena tembak. Aniki dan Denny main-main aja. Si bos nggak jadi dibunuh. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah jalan, Aniki berhenti dan keluar dari mobil. Dia menodongkan senjata ke Denny. Aniki pura-pura membunuh Denny. Padahal aslinya dia menyuruh Denny kabur dari sana. Dia ngasih tas yang kayaknya sih berisi uang. Benar tuh, si bos mafia ini mengira Denny udah mati. Aniki berhenti di sebuah resto. Sementara bos mafia dilepasin begitu aja di dalam resto. Aniki menelepon Ken yang ternyata juga udah mati. Kemudian Aniki melihat ada beberapa mobil yang tiba di depan resto. Tentu saja itu adalah para mafia Italia. Mereka sudah siap dengan senjatanya. Sebelum keluar dari resto, Aniki sempat ngasih uang dulu ke pemilik resto. Ini buat biaya perbaikan warungnya. Lalu tanpa ragu, Aniki keluar sambil menenteng pistol. Tentu saja dia langsung diberondong senjata. Aniki pun mati. Tersisa Denny yang masih hidup. Di perjalanan dia ngomel terus. Dia kesal sama Aniki. Tapi pas dia membuka tasnya, ternyata benar isinya uang. Langsung kembali bugar si Denny. Di situ Aniki ninggalin surat. Dia sudah menganggap Denny sebagai brothernya. Denny menangis terharu. Film pun tamat. Dari film ini kita mendapat pelajaran. Persahabatan sangatlah penting. Asalkan jangan bersahabat dengan penjahat dan pejabat pajak. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.